Itu seperti berbisik kepadaku, bangun, bangun, bangun. Hai oi, balik lagi bersama si Gusti. Kali ini si Gusti ingin membacakan sebuah cerita yang horor, yang seram, yang berjudul Teman Tidur Yang Tak Kasat Mata. Penasaran kisahnya seperti apa? Oke, langsung aja. Ini dia ceritanya. 3 hari belakangan ini, aku selalu merasakan ada sesuatu yang tak kasat mata di sampingku di saat aku sedang tidur. Itu seperti berbisik kepadaku, bangun, bangun. Bangun, kamu miskin. Bangun, bangun, bangun. Itulah yang membuatku selalu terbangun tepat jam 1 malam. Jam 1 malam, oi, dia terbangun. Aku yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan itu. Setiap aku mencoba untuk tetap tidur, walau mendengar suara itu, tetap saja aku tidak bisa tidur. Kebanyakan minum kopi kali ya. Tapi entah mengapa setiap suara itu datang dan aku terbangun. Aku tidak bisa membuka mulutku, seakan itu membuatku bisu dan terdiam. Aku berusaha mencoba untuk memberitahu orang tuaku atas apa yang aku selalu alami di setiap malam itu. Namun lagi-lagi itu seakan menahanku untuk memberitahu orang tuaku. Jadi kayak susah banget gitu dia untuk ngasih tahu ke orang tuanya kalau dia tuh mengalami kejadian mistis, horor yang menyeramkan. Rasa penasaran yang teramat besar, aku pun mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa kamu? Dan apa mau kamu? Sautku di dalam hati tepat jam 1 malam ketika suara itu datang. Namun itu tidak menjawabku, dan kali ini tubuhku seakan bergerak tanpa aku kendalikan. Wah, di sini tuh dia tuh kayak tubuhnya tuh dikendalikan oleh seseorang, oleh sesuatu, oleh hal mistis gitu, oi. Mencoba untuk menahan, tapi lagi-lagi tidak bisa. Entah mengapa itu membawaku ke bawah kolong kasurku. Jantungku berdebar-debar seakan itu ingin menerkamku. Wah, serem banget ya, oh ya. Jadi si orang ini tuh kayak tubuhnya tuh dikendalikan oleh kayak makhluk gitu ya, oh ya. Dan tiba-tiba dia teh kayak ada di bawah, bukan di bawah, ada kayak di depan kolong kasurnya itu, oi. Apa yang akan kamu lakukan? Tolong, aku hanya ingin kamu pergi. Jangan ganggu aku, sautku sambil meneteskan air mata. Aduh, di sini merinding banget, oi. Jadi dia tuh kayak, please lah, jangan ganggu gua gitu. Gue tuh takut gitu ya. Tapi ini teh mungkin hantunya teh pengen ngasih sesuatu gitu, pengen ngasih tahu gitu ya. Kita lanjut lagi. Ketika aku sadar, tubuhku sudah ada di depan tempat tidur sambil menghadap kolong jembatan. Kolong kasurku, kok kolong jembatan? Menghadap kolong kasurku. Sekarang tubuhku bisa digerakkan. Tapi karena rasa takut yang amat takut, aku sampai tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya ingin segera malam ini digantikan dengan pagi hari. Aku menangis sekencang-kencangnya hingga ayah dan mamaku terbangun dari tidurnya. Ada apa? Kata mamaku. Ayahku juga berkata, katakan apa yang terjadi. Aku terdiam sejenak sambil kembali duduk di atas tempat tidurku. Hanya mimpi, sautku sambil gemeteran. Ya mau gimana gitu, oh ya. Mungkin si orang ini teh nggak berani ngasih tahu ke orang tuanya, memang karena memang susah gitu untuk menceritakannya. Jadi kayak seolah-olah dia tuh kayak berbohong aja gitu ya. Bilang cuman mimpi gitu ya, padahal mah nyata gitu ya. Lanjut lagi. Keesokan harinya aku mulai mencari tahu apa yang terjadi di bawah tempat tidurku. Awalnya aku takut. Namun setelah kejadian malam itu, aku mencoba untuk memberanikan diri untuk mengecek di bawah kolong kasurku. Dan benar saja, keanehan terlihat pada lantai di bawah kasurku. Di mana lantai terlihat menaik tepat di tengah-tengah posisi kasurku. Wah, ini tuh kayak suatu kejanggalan gitu, oi, di bawah kolong kasurnya dia. Jadi kayak ada sesuatu yang menaik gitu. Jadi lantainya tuh kayak berbeda sendiri. Dia ada yang bagian yang naik gitu, oi. Jadi kayak ngegunduk lah kalau kata kita mah gitu ya. Atau kayak nggak rapat gitu nutupnya ya. Kita lanjut lagi. Dan benar saja, ini mah udah ya.
Aku yakin ada sesuatu di dalam itu yang mungkin itu akan menjawab kenapa dia terus menggangguku. Aku mungkin tidak bisa melakukannya sendiri dan aku butuh bantuan orang tuaku. Kumohon, tolong jangan melarangku untuk menceritakan apa yang terjadi kepada orang tuaku, sautku di dalam hati sebelum tidur. Keesokan harinya, selepas orang tuaku bekerja, aku mulai menceritakan apa yang terjadi selama beberapa hari ini. Aku terkejut betapa lancarnya aku ketika menceritakan itu semua, seakan itu mendengarkan apa yang aku mohon malam itu. Jadi di sini tuh dia tuh kayak tiba-tiba spontanitas, kaget, bener-bener terkejut, tiba-tiba yang dia tuh tadinya nggak bisa menceritakan ke orang tuanya karena dia tuh kayak bisu aja gitu. Tiba-tiba setelah dia memohon pada malam itu, dia tuh kayak bisa dengan lancarnya menceritakan apa yang terjadi pada malam itu, dan menceritakan semuanya yang telah dia lalui gitu, Lanjut ya. Seperti dugaanku, orang tuaku terkejut selepas aku menceritakan apa yang terjadi denganku. Mereka sepakat akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak butuh waktu lama orang tuaku mendapatkan sedikit jawaban dari apa yang terjadi dengan itu. Di sini tuh orang tuanya tuh kayak membantu si anak tersebut untuk mencari tahu, kenapa sih anak gua gitu ya? Kenapa sih dia kenapa gitu ya? Dan dia mendapatkan sedikit jawaban. Sedikit, belum full ya. Karena memang mungkin masih menjadi sebuah misteri. Menjadi sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Iya, orang tuaku menghubungi pemilik rumah yang sekarang kita tempati sebelumnya. Di mana pemilik rumah itu berkata, rumah ini adalah rumah yang aku beli dari seorang nenek tua yang telah kehilangan keluarganya. Nah, di sini tuh udah mulai sedikit terjawab kan, kalau misalkan rumah tersebut tuh bukan rumah asal dia, gimana ya? Bukan rumah dia, gimana ya? Bukan orang tuanya tinggal di situ dan mereka tuh bukan pemilik pertama rumah tersebut, Nah, kayak gitu. Lanjut ya. Orang tuaku mencoba untuk bertanya lebih banyak tentang itu. Tapi orang itu tidak menjawab sedikit pun selain apa yang dia katakan sebelumnya. Jadi kayak nggak berani ngomong untuk lebih dalam gitu, lebih lanjut. Tanpa pikir panjang, aku dan orang tuaku mencoba untuk membongkar lantai di bawah kasurku yang mungkin sesuatu terjadi di dalamnya. Di dalam itu, terlihat seperti kain yang sudah usang dengan sesuatu yang berat di dalamnya. Dan itu berukuran setengah dari koperku. Aduh, ini mulai sedikit terungkap. Sebenarnya kenapa sih dan ada apa di bawah kolong kasurnya dia tuh. Nah, mungkin tadi kan ada gundukan gitu ya, ternyata tuh ada sesuatu di dalam si tanah atau di bawah lantainya si kasur, di bawah kasur si anak tersebut, Lanjut ya. Tanpa pikir panjang, kita mulai membuka kain itu dan pula kotak yang kita temukan di dalamnya. Ternyata, di dalam si kain tersebut tuh ada sebuah kotak. Betapa terkejutnya ketika melihat banyak tulang belulang di dalam kotak itu. Sejenak kita terdiam karena bingung. Apa yang harus dilakukan setelah ini? Nenek itu, kata diriku kepada orang tuaku. Bergegas mamaku mencoba menghubungi kembali orang itu untuk meminta kontak nenek si pemilik asal rumah ini. Jadi orang tuanya tuh kayak, si anak ini tuh kayak kepikiran untuk bilang, cari tahu deh kontak si nenek yang pemilik rumah utama pertama rumah ini gitu ya. Akhirnya bergegaslah si mama anak tersebut tuh untuk mencari kontak si nenek pemilik pertama rumah itu, Beruntungnya mamaku mendapatkan kontak nenek itu dari pemilik rumah sebelum keluargaku dan segera menghubunginya. Aku telah menemukan itu berada di dalam lantai di bawah kasur anakku. Tak ada kata-kata apapun yang keluar dari mulut nenek itu selain terdengar suara seperti sedang menangis. Aduh, ini kayak mungkin cucunya kali ya. Mungkin ya, mungkin gitu ya. Kita lanjut lagi. Mamahku mencoba untuk terus bertanya, siapa yang ada di sana yang kini telah menjadi tulang belulang.
Nenek itu pun mulai menceritakan apa yang terjadi dengan itu, dan semuanya pun terungkap. Terungkap, oi. Inilah dia detik-detik jawaban dari semua pertanyaan kenapa si anak tersebut tuh diganggu oleh makhluk halus. Bahwa nenek itu kehilangan keluarganya setelah perampok masuki rumahnya dan membunuh semua anggota keluarganya. Namun sayang, salah satu cucunya tak ditemukan dimanapun. Sampai akhirnya dia menjual rumah itu kepada kita. Akhirnya kita sepakat untuk bertemu dengan nenek itu untuk menguburkan tulang itu di tempat yang layak. Hari demi hari berlalu, tak ada lagi suara itu, dan aku pun tidur dengan nyenyak setiap malamnya. Jadi terungkapkan, oi, ternyata yang mengganggu si anak tersebut setiap malam terus bangun pagi-pagi jam 1 malam itu adalah cucu dari si nenek pemilik rumah pertama, ya, pemilik pertama rumah itu, oi. Karena ternyata anaknya tuh kayak mungkin dibunuh, cucunya itu dibunuh, terus dikubur gitu, oi, di bawah kolong kasur anak tersebut, oi. Nah kan si nenek tuh bilang kalau misalkan dia tuh kehilangan keluarganya, tapi dia tuh nggak menemukan cucunya. Keluarganya tuh hilang karena dibunuh sama perampok, oi. Dan tersisalah tinggal si nenek yang masih hidup, tapi cucunya nggak ditemukan. Dan ternyata cucunya dikubur di bawah kolong kasur anak si ibu ini yang punya rumahnya sekarang ini, oi. Dan itu kenapa dia tuh digangguin terus, oi. Karena mungkin pingin ngasih tahu gitu ya, bahwasanya tuh aku tadi dikubur di bawah situ, nggak layak gitu ya. Aduh, ini teh bener-bener sedih sekaligus horor gitu ya. Semoga ini teh nggak terjadi kepada kita semua ya. Jadi buat kalian semua juga, mungkin siapa tahu yang pernah mengalami hal kayak gini, coba cari tahu. Oh, jangan takut dulu. Mana tahu si makhluk tersebut tuh pingin membantu kita untuk memecahkan teka-teki, memecahkan misterinya gitu, oi, untuk dikuburkan atau untuk dimakamkan ke tempat yang layak. Nah, seperti itu, oi, cerita dari si kisah ini yang berjudul Teman Tidurku Yang Tak Kasat Mata. Gimana, oi? Menarik bukan? Kalau menarik sih bakal buat lagi video lainnya di next week mungkin atau next day ya. Pokoknya next time gue bakal balik lagi dengan kisah horor yang lebih horor lagi. Terima kasih buat kalian semua. Terima kasih, oi, hatur nuhun. Ya, sadayana ya. Sampai jumpa dan bye. Aduh, serem banget. Semoga malam tidur nyenyak ya Allah.